Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat PNS ya, SN, TNI, Polri maupun BUMN ya. Ada informasi yang sangat menggembirakan ya. Berdasarkan undang-undang ya nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang sudah disahkan ya 3 Oktober 2023 yang lalu, maka ada ketentuan ya yang memungkinkan PNS bisa bekerja menjadi lembaga BUMN maupun di institusi TNI maupun Polri, dan sebaliknya juga institusi TNI Polri ya, para prajurit bisa juga menduduki jabatan ASN ya. Nah, untuk itu mari kita simak ya seperti apa ketentuannya dan syarat-syaratnya. Mari kita simak bersama ya agar tidak terjadi gagal paham ya. Info ini sudah ada semenjak undang-undang ya nomor 20 ini tahun 2023 ini disahkan ya. Ini sudah menjadi pembahasan dan sudah ada aturannya. Baik, Bapak Ibu sahabat PNS, sahabat BUMN, TNI maupun Polri, mari kita simak bersama ini video ini sampai selesai. Judulnya adalah PNS bisa jadi bos BUMN dan TNI Polri. Begini aturannya. Nah, seperti apa ya? Aturan PNS menjadi pegawai BUMN maupun di TNI Polri dan sebaliknya, maka kita harus memahami lebih dahulu ya apa ketentuan dan syaratnya. Jakarta CNBC Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pemerintah untuk menerapkan mobilitas talenta, yakni ASN bisa mengisi jabatan di BUMN, TNI Polri hingga daerah, begitu juga sebaliknya. Lantas apakah status ASN tersebut akan berubah dan pegawai BUMN akan menjadi ASN? Nah, seperti apa ya? Mari kita simak bersama. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menegaskan, dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang ASN itu yang nantinya dijabarkan secara rinci dalam rancangan peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen pegawai ASN, tak akan membuat status talenta yang bermobilisasi itu berubah. Jabatannya enggak hilang. Jadi nantinya akan ada perbantuan istilahnya. Jabatannya enggak hilang. Jadi nanti akan ada perbantuan ya istilahnya. Statusnya tidak menjadi ASN untuk pegawai BUMN, termasuk ASN menjadi pegawai BUMN, ucap Suharman saat ditemui di kantornya di Jakarta. Biasanya kalau ASN yang keluar itu jabatannya hilang. Jadi kalau ada ASN misalnya atau PNS pindah ke BUMN, maka dia statusnya pegawainya langsung hilang. Nanti kedepannya enggak seperti itu ya tegasnya. Tidak hilangnya status ASN saat berpindah ke BUMN maupun sebaliknya, menurut Suharman disebabkan sifat mobilitas talenta itu hanya sebatas penugasan. Artinya, setelah masa tugas berakhir, pegawai yang bersangkutan akan kembali lagi ke instansinya masing-masing dengan jabatan baru.
Jadi itu tidak hilang ya Bapak Ibu sahabat PNS. Begitu dia pindah ke BUMN, maka sifatnya dia penugasan ke sana. Begitu penugasannya berakhir, dia bisa balik lagi. Tapi belum tentu pada jabatan yang sama, karena jabatan yang ditinggalkan bisa saja diisi orang lain, kata Suharman. Ia pun menekankan dalam proses manajemen talenta itu tidak semua ASN akan bisa masuk ke skema mobilitas talenta. Sebab akan ada penyaringan melalui 4 variabel, yakni kualifikasi pendidikannya, hasil asesmen terhadap kompetensi yang bersangkutan, serta kinerjanya serta kedisiplinannya. Jadi ada 4 poin ya yang harus disiapkan ya, yaitu kualifikasi pendidikannya, hasil asesmen terhadap kompetensi yang bersangkutan, kinerjanya, serta kedisiplinannya. Kita tentu tidak menginginkan orang yang ditugaskan kemudian tidak punya disiplin yang bagus di situ. Karena diharapkan dia selain mampu memberikan sumbangan ke organisasi atau BUMN atau BUMD, tapi begitu dia balik bisa menjadi driven di pemerintahan untuk melakukan percepatan, tutur Suharman. Selain itu, ia juga menekankan tidak semua jabatan akan bisa menjadi objek mobilitas talenta. Namun, untuk rinciannya, apa saja masih dalam tahap penggodokan di dalam RPP tentang manajemen pegawai ASN yang ditargetkan akan diterbitkan dalam 2 bulan lagi ya. Semoga ini bisa keluar dan terbit ya, sehingga pelaksanaan dari kebijakan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, bahwa PNS bisa menjadi pegawai BUMN ya, dan sebaliknya di TNI maupun Polri. Baik itu jabatan di TNI, Polri maupun sebaliknya di jabatan ASN, nanti Pak Menteri akan menetapkan itu mana jabatan yang bisa diisi TNI, Polri di jabatan sipil, sebaliknya mana jabatan-jabatan TNI Polri yang kemudian bisa diisi oleh jabatan sipil ya, ungkap Suharman. Untuk mendukung mobilitas talenta tersebut, pemerintah tengah menggodok perbaikan penghasilan bagi para ASN melalui penerapan sistem perbaikan kesejahteraan ASN dalam RPP tentang manajemen pegawai ASN. Penghasilan atau gaji ini nantinya akan terus disetarakan dengan gaji pegawai badan usaha milik negara. Nah ini ya, pemerintah juga sedang menggodok ya aturannya, bagaimana peningkatan kesejahteraan ya, gajinya itu disetarakan dengan gaji BUMN ya. RPP tentang manajemen BUMN pegawai ASN ya, maksudnya RPP tentang manajemen pegawai ASN itu sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. RPP itu harus selesai disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan instansi terkait ya selainnya maksimal 6 bulan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini disahkan ya, sejak 31 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo. PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB ya, Yudi Wijaksono mengatakan kesetaraan penghasilan atau gaji ASN itu dengan pegawai BUMN diharuskan
demi mendukung sistem mobilitas talenta yang menjadi amanat Undang-Undang ASN terbaru. Tanpa adanya perbaikan penghasilan, menurutnya mobilitas tidak akan terjadi. Karena kita sama seperti mereka sebenarnya. Kita ini adalah pelayan publik. BUMN pelayan publik. Jadi apa yang diterima teman-teman kita di BUMN harusnya juga kita terima. Karenanya kita buka mobilitas talenta. Kita bisa ke BUMN bekerja di sana. Mereka bisa ke kita ya sebagai sipil ya, sebagai ASN. Nah, jelas Yudi dalam penataan manajemen ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN ya. Dengan perbaikan ini ia memastikan tak akan ada lagi ketimpangan penghasilan yang membuat pegawai BUMN enggan menjadi ASN. Sedangkan ASN termasuk PNS dan P3K sangat ingin menjadi pegawai BUMN. Maka penghasilan ASN pun menurutnya akan ditinjau nantinya minimal setiap 3 tahun sekali dengan mengacu pada gaji atau penghasilan tertinggi pegawai BUMN. Maka sistem penggajian yang baru nanti kita setiap 3 tahun sekali akan kita lakukan yang namanya benchmarking ya, penghasilan di BUMN. Kita akan ambil percentile di BUMN itu mana gaji yang tertinggi di BUMN, kita nanti ambil percentile. Jadi kita akan terus keep up dengan mereka, kata Yudi. Melalui perbaikan sistem kesejahteraan ini, maka pemerintah akan memperkenalkan skema remuneration make yang baru, yakni pendapatan tetap atau gaji ASN akan lebih tinggi dari insentifnya. Selama ini gaji ASN menurutnya pemerintah jauh lebih rendah dari komponen insentif seperti tunjangan melekat dalam anggaran belanja pegawai. Dalam perbaikan skema remuneration make ini, komponen penghasilan ASN paling besar adalah gaji dengan porsi 40%. Sedangkan insentif yang diistilahkan dengan variabel porsinya sebesar 30%. Lalu benefit dengan porsi 25%. Dan terakhir untuk peningkatan kualitas dengan istilah learning sebesar 5%. Jadi kami semangatnya, satu, bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan mensejahterakan ASN. Tuntutan kita ke depan, organisasi kita semakin ramping, ASN kita semakin agil, harapannya akan lebih sejahtera lagi. Tutur Yudi ya. Demikianlah Bapak Ibu sahabat PNS, sahabat TNI Polri, BUMN ya. Penjelasan mengenai dimungkinkannya atau diperbolehkannya ya PNS untuk menjadi pegawai di BUMN maupun sebaliknya PNS bisa bekerja di institusi TNI maupun Polri dan sebaliknya ya. Itulah ya informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan ini terus sedang digodok aturannya ya, aturan turunannya, sehingga bila mana sudah terbit maka pelaksanaan untuk pengalihan ataupun perpindahan ya dari ASN jadi BUMN maupun di TNI Polri dan sebaliknya akan bisa terlaksana. Baik Bapak Ibu sahabat PNS, TNI Polri semuanya ya, ASN, P3K, semoga ini bermanfaat dan menjadi gambaran sedikit ya mengenai isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta wacana ya bahwa dimungkinkan Bapak Ibu yang PNS ya bisa menduduki di jabatan BUMN dan sebaliknya dari TNI Polri bisa juga di sipil ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.